kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan keuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Panas sekali siang ini ya pengawal, benar Raja matahari yang sangat terik. Apa perlu kami ambilkan payung Raja? Tidak usah pengawal, biarkan badan ini menikmati teriknya matahari. Baik Raja. Pengawal, di mana putri-putriku ya? Di belakang Raja, apa perlu kami panggilkan? Tidak usah pengawal, terima kasih, akan kupanggil sendiri. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayah? Apakah Ayah Anda memanggilku juga? Iya putriku, besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan keuripan akan datang. Lalu, kenapa ya Ayah Anda? Ayah sudah berjanji dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa yang akan dipilih, Ayah? Kami telah bersepakat bahwa Canda Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf Ayah, kami pergi dulu. Permisi. Terima kasih Ayah Anda, Kirana sangat senang. Sama-sama anakku, ayo kita siapkan semuanya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik termujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk menyelakai Kirana pun terbesit di pikirannya, lalu mendatangi sebuah buku milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku butuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin apa? Aku ingin kamu menyihir Canda Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Pokoknya aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Canda Kirana sesuai permintaanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama denganmu, penyihir sepertimu. Tolong kantongnya mana? Ini kalau ajang. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukannya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Ayo Dayang, kita pulang. Keesokan harinya, Canda Kirana serta dayang-dayangnya pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Kalian pulang dulu, saya masih ada urusan sebentar. Apa Canda Kirana? Tidak apa-apa, kami tinggal sendirian. Tidak apa-apa, saya hanya sebentar. Baik Canda Kirana, kami pamit dulu. Hati-hati jika perjalanan pulang. Terima kasih Dayangku. Akhirnya dayang-dayang pun pulang dan mereka meninggalkan Canda Kirana di pasar sendirian. Sepulang dari pasar, Canda Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut Canda Kirana dihadang oleh seorang
Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi seorang dewi. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaraku yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin, kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong, terima saja nasibmu. Kamu hanya akan menjadi manusia pada siang hari, tapi bulan menjelang malam kamu akan kembali menjadi keong kutukan. Ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan raja ini. Hahaha. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan di sungai itu, dan keong emas terangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang. Keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek meletakkan keong itu di tempat yang aman, lalu dia beristirahat. Jam segini aku belum juga mendapatkan ikan, aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Chandra Kirana kembali di wajah manusia. Loh, kenapa aku di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek-nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan dulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian ia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah ada makanan yang enak-enak. Si nenek pun bertanya-tanya, siapa yang mengirim masakan ini? Hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, ia sangat terkejut karena keong emasnya berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkannya masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu, putri cantik, dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Saya tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu, tapi namanya manusia. Kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan ya. Sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Nek. Tara itu Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang, pun mencarinya dengan cari menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk menyelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak itu bisa berbicara dan mengetahui tujuannya menganak burung gagak itu sakti
Piton menurutinya mendahal. Raden Inu diberi arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Canda Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung kakak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung kakak itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih nak, janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung kakak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalanan anak muda. Baik, kek. Setelah berjalan berhari-hari sampai Raden Inu di desa Dadapanlah menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena berbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok, mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Capek sekali badan ini. Permisi. Iya, sebentar. Loh, kamu Canda Kirana kan? Raden Inu kenapa bisa di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo pulang, ayahmu sudah menunggu. Terima kasih banyak, kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh ini nek, kenalkan Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendiri. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja nek, ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya Dewi Kirana dan Raden Inu pun bersama dan bahagia. Bapak dan ibu guru serta teman-teman semuanya, pesan moral dari
cerita kemas ini dapat disimpulkan bahwa sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Terima kasih.